Halo teman-teman, apa kabar Anda hari ini? Sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Om Q, host di Cafe Uang Kas. Kali ini kita akan membahas topik yang menurut saya penting banget buat semua kalangan. Baik anak muda yang baru kerja, pasangan muda yang lagi belajar atur rumah tangga, sampai yang sudah mapan, tapi ingin lebih teratur dalam keuangan. Topik kita adalah panduan mengatur uang dengan metode 50/30/20. Sebuah strategi keuangan sehat yang dipakai orang sukses di seluruh dunia. Metode 50/30/20 ini sederhana, tapi efeknya luar biasa. Bukan cuma soal membuat gaji cukup sampai akhir bulan, tapi juga bagaimana uang kita bisa dipakai dengan bijak untuk kebutuhan, untuk menikmati hidup, sekaligus untuk masa depan. Jadi, siapkan kopi atau teh hangat, duduk santai, dan mari kita masuk ke pembahasan utama. Poin 1. Apa itu metode 50/30/20? Teman-teman, sebelum kita praktek, kita perlu kenalan dulu. Metode 50/30/20 ini diperkenalkan oleh Elizabeth Warren, seorang senator Amerika Serikat, dan putrinya Amelia Warren Tyagi dalam buku mereka All Your Worth, The Ultimate Lifetime Money Plan 2005. Prinsipnya sederhana. 1. 50% untuk kebutuhan atau needs. 2. 30% untuk keinginan atau wants. 3. 20% untuk tabungan atau investasi atau savings. Kenapa metode ini populer? Karena gampang dipahami, fleksibel untuk berbagai tingkat gaji, dan bikin keuangan lebih terkontrol. Poin 2, kenapa harus 50/30/20? Mari kita bayangkan, gaji itu ibarat air dalam kendi. Kalau dituangkan tanpa wadah yang jelas, air bisa tumpah kemana-mana. Tapi kalau sudah punya gelas terukur, nah, kita tahu bagian mana yang untuk diminum sekarang, mana yang disimpan untuk nanti. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, tahun 2023, jumlah kredit konsumtif masyarakat Indonesia meningkat 9,1% dibanding tahun sebelumnya. Artinya, banyak orang lebih suka berhutang untuk kebutuhan gaya hidup daripada menabung untuk investasi dan masa depan. Nah, metode 50/30/20 ini hadir sebagai rem yang menolong kita menyeimbangkan antara hidup hari ini dan masa depan. Poin 3, rincian 50%, kebutuhan pokok. Setengah dari penghasilan kita harus digunakan untuk hal-hal wajib. Apa saja itu? 1. Biaya tempat tinggal, sewa kos, kontrakan atau cicilan rumah. 2. Tagihan listrik, air, internet. 3. Transportasi, bensin, ongkos transport online, atau kartu MRT. 5. Makan sehari-hari. Contoh, kalau gaji 6 juta rupiah per bulan, maka 50% sama dengan 3 juta rupiah. Nah, 3 juta ini harus cukup untuk semua kebutuhan wajib. Kalau ternyata lebih dari 50%, itu tanda gaya hidup perlu dikoreksi. Misalnya, kalau kos terlalu mahal, coba pindah ke tempat yang lebih sesuai anggaran. Sedikit humor ya, jangan sampai gaji kita habis buat bayar kontrakan, sampai-sampai isinya cuma kontrakan doang, penghuninya kelaparan. Poin 4, rincian 30% keinginan. Nah, ini bagian yang sering bikin orang kalap. Bagian 30% ini justru menyelamatkan kita dari hidup yang terlalu kaku. Hidup bukan cuma soal bayar tagihan, tapi juga menikmati perjalanan. Keinginan ini contohnya nongkrong di kafe, nonton bioskop, jalan-jalan keluar kota, beli gadget baru. Kalau gaji 6 juta, maka 30% sama dengan 1.800.000 rupiah. Cukup besar kan? Jadi kita tetap bisa menikmati hidup, asal tahu batas. Bedakan need vs one disguise as need. Misalnya, punya smartphone itu kebutuhan, tapi ganti smartphone tiap tahun itu keinginan. Poin 5, rincian 20% tabungan dan investasi. Nah, inilah rahasia orang sukses.
Mereka bukan cuma bekerja keras, tapi juga pintar menyisihkan uang untuk masa depan. 20% ini wajib langsung dipisahkan begitu gajian. Ingat ya, simpan dulu, belanja kemudian. 1. Tabungan darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran, OJK 2022. 2. Investasi, reksadana pasar uang, emas, saham, atau properti kecil-kecilan. 3. Dana pensiun, biar nanti di usia senja, kita nggak merepotkan orang lain. Contoh, gaji 6 juta, maka 20% sama dengan Rp1.200.000. Rp1.200.000 ini bisa dibagi 500.000 ke tabungan darurat, 500.000 ke investasi, 200.000 ke dana pensiun. Kalau disiplin, dalam 5 tahun saja sudah terasa hasilnya. Poin 6. Studi kasus metode 50/30/20 di Indonesia. Mari kita lihat contoh nyata. Menurut data BPS 2023, rata-rata gaji pekerja formal di Indonesia sekitar Rp3,54 juta per bulan. Kalau pakai metode 50/30/20, 1. 50% kebutuhan sama dengan Rp1.770.000. 2. 30% keinginan sama dengan Rp1.060.000. 3. 20% tabungan atau investasi sama dengan Rp710.000. Mungkin terdengar kecil, tapi bayangkan kalau konsisten. Rp710.000 per bulan sama dengan Rp8,5 juta per tahun. Dalam 5 tahun, tanpa bunga sekalipun, sudah Rp42 juta. Kalau ditaruh di reksadana pasar uang dengan imbal hasil rata-rata 4,5% per tahun, yaitu data Bareksa 2023, hasilnya lebih dari Rp46 juta. Poin 7. Kendala yang sering terjadi. Tentu saja, ada tantangan saat mempraktikkan metode ini. 1. Penghasilan kecil. Kadang kebutuhan pokok saja sudah lebih dari 50%. 2. Godaan lifestyle. Apalagi di era TikTok dan Instagram, gaya hidup gampang bikin boros. 3. Disiplin rendah. Tahu aturan, tapi nggak konsisten. Solusinya? 1. Mulai dengan porsi berbeda. Misalnya 60/20/20 dulu. Atau 70/20/10. 2. Evaluasi tiap bulan. Catat pengeluaran. 3. Gunakan aplikasi keuangan untuk membantu kontrol. Poin 8. Trik psikologis ala kafe uang kas. Sistem amplop digital. Pisahkan rekening. 1 untuk kebutuhan, 1 untuk keinginan, 1 untuk tabungan. Jangan dicampur. Aturan 24 jam. Mau beli barang? Tunda 24 jam. Kalau besok masih kepikiran, berarti penting. Kalau lupa, berarti cuma nafsu sesaat. Reward kecil. Kalau berhasil disiplin sebulan, kasih diri sendiri hadiah kecil. Jangan hadiah mobil dulu ya, cukup traktir kopi kekinian. Poin 9. Kenapa orang sukses pakai metode ini? Banyak miliarder dunia menekankan pentingnya disiplin finansial sejak awal. Warren Buffett misalnya, selalu menekankan prinsip don't save what is left after spending, but spend what is left after saving. Artinya, tabungan dan investasi selalu jadi prioritas, bukan sisa-sisa. Metode 50/30/20 cocok karena sederhana tapi powerful. Orang sukses pakai ini bukan karena mereka kekurangan uang, tapi justru karena mereka menghargai setiap rupiah. Poin 10. Bagaimana memulainya? 1. Hitung penghasilan bersih setelah pajak, BPJS, dan sebagainya. 2. Bagi ke 3 pos, 50% kebutuhan, 30% keinginan, 20% tabungan. 3. Pakai aplikasi atau catatan untuk kontrol. 4. Evaluasi tiap bulan. Kalau gagal bulan ini, jangan menyerah. Mulai lagi bulan depan. Humor sedikit ya. Kalau gagal sebulan, jangan langsung bilang, metode ini nggak cocok. Sama seperti diet. Kalau seminggu gagal, bukan berarti nasi padangnya yang salah, tapi konsistensi kita yang goyah. Penutup. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita di Cafe Uang Kas tentang panduan mengatur uang dengan metode 50/30/20. Strategi keuangan sehat yang dipakai orang sukses di seluruh dunia. Intinya, metode ini bukan rumus kaku,
tapi panduan fleksibel untuk membantu kita hidup seimbang, kebutuhan terpenuhi, keinginan tetap dinikmati, dan masa depan tetap aman. Kalau kita disiplin, hasilnya bisa luar biasa. Bukan cuma dompet yang lega, tapi hati juga tenang. Ingat, uang itu seperti teman baik. Kalau dijaga, dia akan menemani kita sampai tua. Kalau diabaikan, dia bisa kabur tanpa pamit. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah kalian sudah pernah mencoba metode 50/30/20 ini? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini, supaya Cafe Uang Kas bisa terus jadi teman ngobrol finansial kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!